Hai rekan developer.net, saya di sini akan membawakan tutorial untuk membuat smooth streaming client dengan Windows 17. Ini diambil dari tutorialnya Pak Risman. Di sini kita pertama kali akan mendownload dari web platform installer untuk melakukan instalasi daripada kita mendownload satu-satu, lebih cepat seperti ini. Nah, dengan ini kita bisa mendownload komponen-komponen yang diinginkan dan prerequisite-nya. Kita download saja. Karena sudah pernah di-download, maka dia akan munculkan seperti ini. Oke. Nah, di sini kita mendownload platform installernya untuk mempermudah instalasi, tidak dengan menggunakan cara yang lama. Ini merupakan cara yang sangat efisien untuk melakukan download dari produk Microsoft dan komponen yang lain. Kita tunggu dia di launch. Agak sedikit lama karena dia membutuhkan untuk meload dan melis komponen-komponennya. Dia akan meload platform-platform web yang terakhir. Di sini bisa melihat beberapa komponen web, Visual Studio Service 1 dan lain-lain. Anda bisa melengkapinya jika Anda ingin. Nah, sekarang kita akan melihat apa-apa saja yang perlu diinstal untuk mengikuti tutorial ini. IIS Web Server harus kita install terlebih dahulu. Ini diperlukan untuk menginstal untuk menghosting videonya. Kita cek terlebih dahulu dari Windows Feature apakah IIS sudah terinstall di komputer ini. Jika belum, kita akan mengaktifkannya terlebih dahulu. Untuk komputer ini IIS sudah diinstal, tidak perlu lagi menginstalnya. Tapi jika di tempat Anda belum terinstall, Anda dapat mencek dua pilihan itu. Oke, kita akan install prerequisite yang lain dengan web platform installer, as recommendation, media service, smooth client, expression encoder, dan Windows Phone SDK tentunya. Cari di produk, pilih tools, sesuaikan dengan tutorialnya saja. Ini kita akan melihat Windows Phone SDK, harus diinstal terlebih dahulu. Lakukan instalasi. Kita pilih komponen-komponen yang dibutuhkan untuk ini. Windows Phone SDK, pertama kali kita add saja. Kemudian expression encoder, carikan ke bawah. Ada di mana ya? Ini dia. Add. Kemudian kita lihat bagian server side. Apa saja yang perlu dilengkapi. Untuk ini IIS recommendation sudah terinstall, jadi kita tidak perlu lagi. Berarti tinggal media service dan smooth client streaming. Sangat mudah sekali dengan menggunakan web platform installer ini. Nah, sekarang kita akan menekan instalasi saja. 4 item akan diinstal. Dan prerequisite-nya akan dikonfigur sehingga kita tidak perlu repot-repot lagi mengkonfigurasi manual, download satu-satu. Kita langsung dapat menggunakan ini. Kita akan melakukan instalasi. Dia akan mendownload semuanya dari internet. Pastikan Anda terhubung ke internet. Save saja prerequisite-nya. Ini akan membutuhkan waktu beberapa saat untuk melakukan instalasi. Save, akan di-download. Ya, ini jika Anda menggunakan download manager, maka ini akan dimunculkan. Klik saja no. Akan di-download. Harap sabar, ya. Akan semua prerequisite sudah dilakukan, instalasinya sudah dilakukan sehingga kita bisa memulai pengecekan. Kita cek dulu di IIS apakah sudah terinstall media service karena ini service yang dibutuhkan untuk melakukan publishing dari smooth streaming.
Coba kita lihat. Ada di situ ya, di bagian media services Anda bisa melihat di sini ada live smooth streaming dan bitrate throttling. Ini memastikan kalau semua komponen untuk smooth streaming server itu sudah terinstall. Kita sekarang bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, di sini juga kita bisa melihat kategori yang berbeda. Sekarang kita akan melakukan pengecekan terhadap instalasi Expression. Expression sudah terinstall di sini. Expression 4 Service Pack. Oke, Expression encoder akan di load. Nah, untuk ini kita akan memilih Silverlight Project karena Windows Phone 7 dibuat dengan menggunakan Silverlight. Oke. Ya sudah di load. Kita akan melakukan encode salah satu video saja untuk ini. Kita ambil video yang kecil. Ini di sini my feeds BMP. Dia akan di load, di analyze. Nah, di sini sudah dimunculkan. Kita pilih encodingnya, AS Smooth Trimming, pilih yang terakhir. Nah, di sini kita apply. Anda juga bisa memilih thumbnails dan memilih lokasi untuk hasil encodernya. Encoder ini diperlukan untuk adaptive streaming, jadi ada beberapa jenis resolusi, quality, dan sesuainya, dan sebagainya. Jadi Anda bisa meload dari device itu sesuai dengan bandwidth dan resolusi yang Anda punya. Ini akan di-encode, kualitas videonya itu tidak terlalu bagus menurut saya, jadi kemungkinan ini akan tampilkan agak sedikit jelek hasilnya. Akan melakukan encoding, saya sengaja memilih file yang kecil agar encodingnya bisa dilakukan dengan cepat karena ini hanya untuk proof of concept saja. Ya, sudah selesai. Maka ketika sudah selesai, proses encoder akan segera dimunculkan Windows Internet Explorer seperti ini. Akan di loading dengan Silverlight player yang sudah disediakan. Coba di play. Ya, di sini agak ngeblur seperti yang saya bilang tadi, kualitasnya rendah karena resolusi yang saya gunakan itu juga rendah. Sementara dia membutuhkan resolusi yang tinggi untuk melakukan multiple resolution encoding. Sekarang kita akan melakukan publishing ke web, ke IIS. Tadi kita sudah menginstal semua komponen media service yang dibutuhkan. Jadi sekarang kita akan tinggal melakukan publishing saja. Sini kita melihat ini. Di sini ada beberapa video yang dihasilkan dengan beberapa resolusi. Ada playernya juga diletakkan di situ, XAP, Silverlight. Sekarang kita akan mempublishnya ke IIS. Kita buka IIS-nya. Ini sangat mudah sekali melakukannya. Kita hanya perlu mengencode. Setelah mengencode, kita langsung mempublishnya ke IIS dengan player default yang sudah disediakan. Jadi kita pilih. Kita akan membuat application baru. Kita berikan namanya WPS Smooth. Nah, kita pilih di mana tadi physical path-nya, dia ada di bawah ini. Kita pilih saja OK. Dan itu akan segera langsung dipublish. Sangat mudah sekali. Dan kita akan melakukan pengetesan. Nah, di sini kita dapat melihat content view bahwa file-file tadi sudah dapat diakses.
sekarang kita akan coba mengaksesnya dengan URL ini. Oke, nah akan ditampilkan seperti tadi di browser. Jika kita play, maka dia akan dijalankan. Ini hampir sama dengan yang tadi, tapi dia di load dari AS. Nah, sekarang jika Anda ingin melihat metadatanya, kita bisa mengaksesnya langsung, XML-nya, manifestnya. Ini yang akan nanti kita reference dari playernya. Nah, kita akses langsung manifest filenya untuk melihat manifest. Nah, di sini kita akan melihat berbagai macam pilihan, aspek rasio dan sebagainya untuk quality levelnya yang akan disesuaikan. Nah, sekarang kita akan membuat player di Windows Phone 7. Kita menggunakan Silverlight Media Framework atau Media Platform sekarang. Udah berubah namanya. Sini kita dapat memiliki beberapa player. Kita akan memilih untuk Windows Phone 7 saja. Media Platform ini merupakan open source project dari Microsoft. Tujukan untuk Silverlight dan Windows Phone 7 tentunya. Anda dapat menginstal dan mendownloadnya, binnya. Ini hanya binary file aja, atau Anda mendownload source-nya. Jika Anda mendownload source-nya, maka Anda akan dapat melakukan modifikasi terhadap kode, atau Anda juga dapat melihat sampel yang ada di situ. Kita ekstrak saja. Jika sudah selesai di-download. Ini adalah Silverlight Media Framework. Karena yang tadi di-download adalah binary, maka kita hanya mendapatkan bin dan pdb-nya saja. Sekarang kita akan mendownload source-nya, sehingga kita dapat melihat sampel yang disediakannya. Juga jika Anda suka mengotak-atik kodenya, Anda bisa melakukannya. Ini kita download source code-nya. Tunggu sebentar. Ya. Source-nya sudah kita download. Kita akan ekstrak. Nah, di sini Anda akan melihat source-nya. Kita akan melihat untuk font. Ada disediakan untuk Silverlight Web dan untuk Windows Phone. Kita pilih yang font saja. Visual Studio-nya akan di-load. Kita tunggu sebentar. Anda bisa melihat source code-nya di sini. Open source project from Microsoft. Kita bisa bebas mendownload, modifikasi source code-nya. Kita juga akan mendapatkan sampel application di sini. Jadi jika Anda ingin digin terhadap sampel application-nya atau modifikasi, Anda bisa melakukannya. Sini sudah disediakan. Ada beberapa project, plugins, test. Nah, di sini ini adalah sampel application. Anda bisa mengeksplornya sendiri. Hanya membutuhkan pengetahuan Silverlight, C# tentunya untuk mengerti ini. Ada template-template yang sudah disediakan. Ini akan meload video dari Channel 9. Nah, sekarang kita akan membuat project dengan menggunakan library ini. Sebelumnya Anda jangan lupa mengcompile source-nya tadi, karena kita akan menggunakan library yang ada dari source, bukan dari bin. Kita di sini akan membuat Windows Phone 7 application yang akan mengakses smooth streaming yang kita publish tadi di IIS. Kita akan menggunakan template yang sudah ada di sini. Oke, kita create new project. Pilih Windows Phone application. Pastikan Anda dapat mengeksplornya dari Silverlight for Windows Phone template-nya. Berikan nama WP Smooth Streaming, pilih OS terakhir, OS 7.1. Oke, akan di-load di sini.
Yaps, ini adalah template dasar untuk Silverlight for Windows Phone. Tampilannya default. Kita akan reference library yang tadi, sesuaikan dengan tutorial dari Pak Risman tadi. Dia di sana ada menyertakan beberapa library yang harus di-include di sini atau di reference. Jadi kita sesuaikan saja. Yaps, itu ada kira-kira 6 library smooth streaming. Saya juga tidak ingat semuanya. Core phone, plugin, smooth streaming, this compatibility, tools, this. Okay, this is it. Okay. Buat kita di sini layarnya cukup kecil, jadi kita coba perbesar dulu. Kita akan mengutak-atik XML-nya. Dengan mengkopikannya lebih mudah dari tutorialnya Pak Risman. Saya juga tidak ingat tag-tagnya ini semua. Oke. Kita copy saja kode yang sudah disediakan di sini untuk mempercepat waktu. Oke, kita copy headernya, namespace-nya, gunakan core media, enter di sini, ya, rapikan, save. Oke, kita akan meletakkan playernya dalam stack panel, copy stack panelnya ke tempat kontennya, ya, letakkan di content panel. Di sini ada tulisan content panel, place additional content here. So I think you should make it there. Okay, right. Oke, sekarang kita tinggal menjalankan playernya secara programmatically pada constructor. Ya, ini saya tidak tahu ini best practice atau tidak, tapi hanya untuk kepentingan demo. Jadi seperti ini. Oke, ya, ambil manifest yang tadi, arahkan ke sana, sesuaikan, oke. Sesuaikan, kita dapat menjalankannya. Oke, jangan lupa build terlebih dahulu. Yaps, masih membuild, komputernya lambat, sehingga saya rasa sabar. Oke, Windows Phone emulator sudah di load. Dia akan mendeploy aplikasi yang baru kita buat tadi. Ada statusnya di sini, connecting to Windows Phone emulator, deploying, be patient. Oke, aplikasi kita sudah selesai deploy. Kita pindah ke page berikutnya. Nah, di situ kita dapat melihat aplikasinya, WP Smooth Streaming akan di load. Ya, what will happen? Oke, playernya sudah di load. Yups, dia sudah dijalankan dan hasilnya adalah sepertinya dia membaca manifestnya. Ya, sangat mengagumkan sekali videonya, skew sendiri saudara-saudara. Ya, tapi saya rasa untuk kepentingan demo ini sudah cukup. Anda bisa memperbaikinya sendiri. Saya berharap Anda lebih berhasil dari saya untuk melakukan demo ini. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Semoga Anda dapat membuat aplikasi yang benar-benar powerful. Dengan bantuan tutorial ini, Anda dapat mengeksplornya sendiri. Windows Phone 7 Smooth Streaming Medici. Thank you. Ciao.